Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apris Kelentasi Oming. Nama saya Priska Norcaya Simrian. Nama saya Ratna Christian Sitanggang. Kami dari Regu. A few moments later. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama NV Chemicaliën Handel Randstad and Co. Setelah dinasionalisasi pada tahun 1858, perusahaan ini disatukan menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma sebagai bagian dari kebijakan nasionalisasi pasca kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, status badan hukum perusahaan diubah menjadi perseroan, terbatas dengan nama PT Kimia Farma atau Persero. Selanjutnya, pada 4 Juli 2001, Kimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, yakni PT Kimia Farma Persero Tbk, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejak saat itu, Kimia Farma terus berkembang dan kini dikenal sebagai perusahaan layanan kesehatan terintegrasi dengan reputasi nasional yang terpercaya. Ini juga kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Kimia Farma, yaitu PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi tertua pertama di Indonesia yang telah bertransformasi dari sebuah perusahaan negara farmasi menjadi perseroan terbatas pada tanggal 16 Agustus 1971. Sebagai perusahaan publik, PT Kimia Farma tidak hanya bergerak di bidang produksi dan distribusi obat-obatan, juga telah berkembang menjadi perusahaan penyedia layanan kesehatan secara terintegrasi. Selain produk farmasi, perusahaan ini menyediakan berbagai layanan pendukung melalui unit-unit bisnisnya, yaitu layanan klinik, laboratorium kesehatan, dan apotek yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Peran strategis Kimia Farma semakin diperkuat pada tahun 2020 sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN Farmasi. Adapun analisis kasus dari PT Kimia Farma menyoroti kelemahan di berbagai lini, sehingga solusi pencegahan harus dimulai dari penguatan pengendalian internal perusahaan secara menyeluruh. Hal ini meliputi penerapan prosedur yang ketat untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas pencatatan keuangan dan pengelolaan persediaan secara struktural. Jadi teman-teman, inti terjadinya kasus fraud PT Kimia Farma ini yaitu terjadi karena manipulasi laba sebesar 32,7 miliar atau 24,7% melalui pencatatan dana penjualan dan penggelembungan nilai persediaan. Auditor eksternal dari KAP Hans Van Houtta dan Mustafa gagal mendeteksi kecurangan ini melanggar standar profesional dan kode etik. Dampaknya laba harus direvisi turun perusahaan dan pihak terkait didenda dan kepercayaan pasar menurun. Pencegahan perlu dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal melalui berbasis risiko dan pengawasan regulator serta pelatihan etika bagi manajemen dan auditor. Dari hasil presentasi kami, Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. hidup sendiri tanpa terkasih. Sekian dan terima kasih.